Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Amin. Share aktivitas harianku lagi ya teman-teman. Nah, di sini tuh hari ini aku tuh habis belanja gitu ya, teman-teman bunda-bunda. Habis belanjanya dari warung grosiran seperti biasa. Karena memang beberapa tahun ini tuh aku sudah meninggalkan untuk belanja bulanan ke toko merah ataupun toko biru. Jadi kalau misalkan ke toko merah ataupun ke toko biru biasanya hanya beli sesuatu aja yang diperlukan, nggak untuk belanja bulanan gitu. Tapi ini bisa disebut belanja mingguan dan juga belanja bulanan. Jadi di sini tuh yang aku beli itu ada keperluan bulanan dan ada keperluan mingguan. Misalkan kayak shampoo dan kondisioner itu segitu ya, satu renceng itu aku kepake sebulan loh teman-teman. Walaupun rambut aku panjang tapi aku sih cukup ya kalau misalkan keramas itu satu saset shampoo aja. Jadi kan si shampoo itu tuh isinya berapa sih? Kalau nggak salah tuh 10 ya teman-teman. Nah 10 itu kan dibagi dua jadi isinya 20 saset gitu. Dan lagi pula aku tuh kalau misalkan keramas jarang banget setiap hari pakai shampoo. Aku yang paling biasa sering itu pakainya kondisioner. Jadi kalau lagi rajin keramas aku pakainya kondisioner setiap hari. Tapi kalau untuk shampoo aku pakainya itu biasa 3 atau 2 kali dalam seminggu. Karena kalau keseringan pakai shampoo atau pakai shampoo setiap hari pas kita keramas justru membuat rambut kita itu kering dan rambut kita pun jadi rontok gitu teman-teman. Jadi aku tuh menghindari banget pakai shampoo setiap hari. Sambil temenin aku beresin belanjaan aku kali ini, aku mau sedikit kasih tips untuk teman-teman sih, bagaimana cara agar bisa berbelanja bulanan itu dengan cara yang lebih bijak. Lebih bijak di sini yang aku maksud adalah lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Di sini tuh disclaimer dulu ya, ini tuh video nggak cocok bagi teman-teman yang mungkin lebih senang berbelanja itu di tempat yang nyaman, yang ber-AC, dan tidak punya jiwa membanding-bandingkan gitu ya soal harga. Kalau aku kadang suka membanding-bandingkan gitu ya soal harga, jadi aku pasti lebih memilih barang yang sama, kualitas yang sama, tapi harga yang lebih murah. Contohnya kayak shampoo. Pengalaman pribadi dulu itu aku selalu beli shampoo itu yang botolan gitu ya teman-teman, dan belinya itu selalu di minimarket, dan harganya itu yang paling murah di angka 10.000, itu pun shampoonya kecil dan biasanya kepakainya itu bahkan kurang dari 1 bulan. Dan shampoo dengan merek yang sama dan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu yang sama, di warung grosiran aku bisa mendapatkannya dengan harga yang jauh lebih murah, bahkan setengah dari harga shampoo yang aku beli di minimarket tersebut. Nah dari situ aku mulai membanding-bandingkan harga. Aku pikir dengan harga yang lebih murah kita bisa memangkas kebutuhan uang belanja setiap bulannya dan bisa lebih banyak menabung. Walaupun saat ini belum bisa banyak-banyak untuk menabung, tapi setidaknya alhamdulillah ya, dari semenjak aku mengubah kebiasaan belanjaku di grosiran seperti ini, kebutuhan belanja bulanan jadi banyak lebihnya, dan uang tersebut bisa aku alokasikan untuk kebutuhan lainnya ataupun disimpan untuk tambahan menabung gitu. Dan aku juga kalau belanja seperti ini nggak belanja setiap sebulan sekali ya teman-teman. Jadi untuk belanja bulanan itu aku bagi 2 kali menjadi 2 minggu sekali. Dan yang aku beli itu adalah barang-barang yang benar-benar aku butuhkan di saat ini. Jadi kalau barang atau sesuatu tersebut masih ada, masih ready di rumah, aku nggak beli dulu gitu ya. Oke, lanjut dulu ke videonya. Di sini tuh aku beli shampoo Lifebuoy dan juga kondisionernya itu Pantene. Tapi nggak menutup kemungkinan aku pakai merek lain. Cuman dari dulu aku lebih suka merek ini gitu daripada yang lain. Soalnya udah berasa cocok aja gitu. Dan untuk shampoo aku seringnya itu pakai Lifebuoy memang. Karena selain untuk aku, untuk anakku juga. Jadi di rambut itu udah berasa cocok aja gitu. Oke, alhamdulillah semuanya sudah aku potong-potongin, sudah aku rapikan semuanya ya teman-teman. Jadi ini udah tersusun rapi. Kalau mau pakai atau mau gunakan tinggal ambil-ambil aja gitu.
udah selesai rapikan belanjaan, di sini juga lanjut aku mau rapikan cucian piring aku yang sudah kering. Kenapa ya aku tuh kalau misalkan pas beresin piring yang udah selesai dicuci itu beda rasanya sama mau nyuci piring. Kalau nyuci piring sih aku semangat ya teman-teman, tapi kalau untuk beresin piringnya yang udah dicuci biasanya aku kayak mager-mageran, nunggu nanti-nanti gitu. Ada yang samaan gak sih kayak gitu? Soalnya aku tuh kayak gimana gitu ya, kayak nyetrika aja sama nyuci baju. Lebih senengan atau lebih semangat nyuci baju daripada nyetrika gitu. Dan ngelipet-lipet juga rada-rada males sih sebenarnya, tapi kalau dibanding nyetrika, ngelipet-lipet nggak terlalu males. Di sini aku mau tanya, pekerjaan ibu rumah tangga yang paling bikin mager itu apa sih Bun? Kalau bunda-bunda semuanya. Kalau aku, salah satu yang bikin aku paling mager itu adalah nyetrika. Kedua, lipetin baju, dan ketiga beresin cucian piring yang sudah selesai dicuci gitu. Yuk sharing-sharing kolom komentar biar nggak sepi ya komentar aku. Nah di sini udah selesai aja aku beresin semuanya, dan tak terasa ini tuh ternyata sudah berada di penghujung video aja. Aku pamit dulu ya teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Semoga videoku kali ini ada manfaatnya. Dadah, bye-bye.